Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilya Dwi Puspitasari dengan NIM 200605110004 akan menjelaskan jawaban saya pada UTS kali ini. Langsung saja pada slide selanjutnya. Soal pertama yaitu jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Dengan diberikan catatan, tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q, serta menggunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jadi, jawaban saya yaitu langkah pertama, kita membuat pernyataan tersebut menjadi sebuah logika, di mana di pernyataan tersebut dituliskan P sama dengan saya terpilih dan Q itu adalah Indonesia maju. Sehingga dapat diketahui bahwa yang ditanyakan adalah P konjungsi Q maka Q, di mana P ini ada T, T, F, F. T ini untuk true, F itu untuk false, dan Q, T, F, T, F. Di sini P konjungsi Q adalah T, di mana konjungsi itu jika keduanya benar maka nilainya akan benar. Jadi di sini ada T, T hasilnya adalah T, T, F hasilnya F, F, T adalah F, F, F adalah F. Dan selanjutnya yaitu pertanyaannya P konjungsi Q maka Q, di mana implikasi itu jika nilai Q-nya false, maka hasilnya juga false, kecuali jika keduanya atau P dan Q-nya itu false, maka hasilnya true. Jadi T dan T adalah T, F dan F adalah T, F dan T adalah T, F dan F adalah T. Jadi, kesimpulan dari tabel ini membuktikan bahwa hasilnya adalah true atau benar. Sehingga pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju dapat dipercaya karena mempunyai nilai yang pasti, yaitu true. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Dengan catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q seperti soal nomor 1. Jawaban saya yang pertama pasti menentukan langkahnya, yaitu mengubah pernyataan tersebut menjadi P dan Q, yaitu P saya terpilih dan Q Indonesia maju. Sehingga didapatkan pernyataan P disjungsi Q maka atau implikasi negasi Q. Di sini terdapat P-nya T, T, F, F, di mana T itu untuk true dan F itu untuk false. Q, T, F, T, F. Negasi Q yaitu kebalikan dari Q. Jadi jika Q-nya T maka negasi Q-nya F. Begitupun dengan Q-nya F maka negasi Q-nya adalah T. Nah, P disjungsi Q, di mana disjungsi itu jika nilai keduanya false, maka hasilnya juga false. Nah, di sini ada F, T, T, T hasilnya T, T, F hasilnya T, F, T hasilnya T, dan F, F hasilnya F. Selanjutnya, kita bisa langsung ke tabel ini, yang sebelumnya yaitu negasi Q. Nah, P disjungsi Q ini dengan implikasi negasi Q, di mana implikasi itu jika Q-nya false, maka hasilnya juga false. Nah, TF hasilnya F, T hasilnya T, TF hasilnya F, FT hasilnya T. Jadi, kesimpulan pada tabel ini yaitu hasilnya kontingensi, di mana terkadang benar, terkadang juga salah. Sehingga sebaiknya kita tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju, karena hasilnya yang tidak pasti. Selanjutnya, pada soal ketiga. Di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka dengan ketiganya. Nah, dapat dilihat pada tabel penjelasan ini, di mana
matematika diskrit disingkat dengan MD, kalkulus disingkat dengan K, BI singkatan dari bahasa Inggris. Nah, di sini matematika diskrit saja 44 seperti pernyataan di samping yang sudah diketahui. Dan 16 ini dan 15 itu dari kelompok lain yang masih menyukai sebagian masih menyukai matematika diskrit. Sehingga X ini adalah orang yang menyukai ketiganya tetapi belum diketahui, jadi diibaratkan dengan X. Sehingga 14 dikurang 16 dikurang 15 adalah 13, min ketemu min hasilnya plus jadi 13 plus X. Begitupun dengan K saja, BI saja, sama. Dan di sini yang menyukai matematika diskrit dan kalkulus saja 16 min X. Matematika diskrit dan bahasa Inggris saja itu 15 min X. Kalkulus dan bahasa Inggris saja itu 14 min X, sehingga yang dipertanyakan adalah yang menyukai ketiganya. Terdapat perintah membuat diagram Venn. Nah, di sini terdapat diagram Venn, di mana 15 orang itu menyukai matematika diskrit saja, yang menyukai kalkulus saja itu 24 orang, yang menyukai bahasa Inggris saja itu 15 orang, dan yang menyukai bahasa Inggris serta matematika diskrit itu 13, yang menyukai bahasa Inggris serta kalkulus itu 12 orang, dan yang menyukai kalkulus dan bahasa Inggris itu 12 orang. Selanjutnya yang B, pertanyaan siswa yang suka dengan ketiganya. Sehingga siswa yang suka dengan ketiganya itu 100 dikurang 5. 100 ini didapat dari jumlah semua siswa, yaitu 100 orang, dan 5 ini yang tidak menyukai ketiganya. Dan terdapat pada slide 13 plus X, 22 plus X, 13 plus X, 16 min X, 15 min X, 14 min X plus X, itu dapat dari slide sebelumnya, dan X ini yang belum diketahui, yang suka dengan ketiganya. Sehingga ini dijumlahkan 93 plus X, dan 100 dikurang 5, 95, sehingga 93 ini dikurang dengan 95, hasilnya adalah 2. Maka yang menyukai ketiganya adalah 2. Selanjutnya, siswa yang suka dengan matematika diskrit atau kalkulus. Terdapat rumus seperti ini, matematika diskrit ditambah dengan yang menyukai kalkulus dikurang dengan matematika diskrit dan yang menyukai kalkulus. Nah, yang menyukai matematika diskrit sebelumnya itu 44 orang, kalkulus 52 orang, dan yang menyukai matematika diskrit dan kalkulus saja itu 16. Jadi 44 ditambah 52 hasilnya 96. 16 ini diturunkan sehingga 96 dikurang 16 adalah 80 orang yang suka dengan matematika diskrit dan kalkulus. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2, dan pilihlah salah satu. Anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran 0011, 0101, dan saya mengambil ini pada soal nomor 2 yang menghasilkan 0101, di mana SOP atau sum of product itu adalah perkalian dari hasil jumlah, dan POS itu adalah product of sum, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Nah, sehingga kombinasi nilai-nilai PUBA yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 atau SOP ini adalah yang menghasilkan sama dengan 1 adalah 01 dan 11. Sehingga memiliki rumusnya yaitu X aksen Y plus XY. Dengan lambang minternya terdapat pada M1 dan M3, sehingga dapat dituliskan dengan sigma 1,3. Sedangkan POS itu yang menghasilkan nilai 0, yaitu 00 dan 10. Terdapat pada fungsi 00 dan 10. Bisa dituliskan dengan kanonik POS-nya yaitu X plus Y dan X aksen plus Y dari 00 dan 10 sebelumnya. Dengan lambang masternya terdapat pada M0 dikali M2, atau bisa ditulis dengan Pi 0,2.
Selanjutnya, yaitu jelaskan pentingnya pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika. Pertanyaan bantuannya, pada bagian apa materi dasar matematika diskrit itu berperan? Jawaban saya, pentingnya materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika yang pertama yaitu mampu mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis, seperti mengerti argumen matematika dan mampu membuat argumen matematika, serta dengan mempelajari ini, mahasiswa mengetahui dan lebih paham fakta-fakta matematika dan cara penerapannya. Adapun bagian materi diskrit yang berperan di teknik informatika yaitu logical statement yang mendasari algoritma, yaitu set instruksi di mana jika input sama, output pun juga sama meski diulang berkali-kali. Selain itu, diskrit juga menjadi penyusun komputer saat ini seperti algoritma, struktur data, basis data, otomata, teori bahasa, dan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.